Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Sari, NIM 430141901 dari Prodi Pendidikan Kimia 19C Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menyampaikan tentang materi Kimia Fisika 2 yang berjudul Surface Phenomena atau biasa disebut fenomena permukaan. Berikut materinya, selamat menyimak. Energi permukaan dan tegangan permukaan. Apa sih energi permukaan dan tegangan permukaan? Energi permukaan adalah kelebihan energi persatuan luas dari antarmuka tegangan permukaan. Nah, sedangkan tegangan permukaan adalah gaya atau tarikan ke bawah yang menyebabkan permukaan cairan berkontraksi dan benda dalam keadaan tegang. Hal ini disebabkan karena adanya gaya-gaya tarik yang tidak seimbang pada antar muka cairan. Kemudian didapatkan rumus umum dari tegangan permukaan, yaitu tegangan permukaan sama dengan F/2L, di mana F adalah gaya yang bekerja, L adalah panjang batas antara benda dengan permukaan zat cair, kemudian besarnya tegangan permukaan. Energi atom permukaan sekitar 25% lebih tinggi daripada energi sejumlah besar atom. Hal ini karena energi yang berlebih ini tidak muncul dalam sistem biasa, karena jumlah molekul pada permukaan merupakan bagian yang tidak signifikan dari jumlah molekul yang ada. Besaran energi tegangan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama jenis cairan, yang kedua suhu, yang ketiga massa jenis atau densitas, yang keempat zat terlarut atau solut. Pada faktor jenis cairan, cairan yang memiliki gaya tarik antar molekulnya besar menyebabkan tegangan permukaannya juga besar. Contohnya yaitu air. Faktor suhu. Jika suhu naik, tegangan permukaan cairan akan turun. Jadi, semakin tinggi suhu zat cair, maka semakin kecil tegangan permukaannya. Yang ketiga yaitu faktor massa jenis atau densitas. Semakin besar densitas, maka tegangan permukaannya semakin besar. Karena apabila semakin besar densitas, makin rapat pula muatan-muatan atau partikel-partikel dari cairan tersebut. Kerapatan partikel ini menyebabkan makin besar gaya yang diperlukan untuk memecahkan permukaan cairan sehingga tegangan permukaannya besar. Faktor yang keempat yaitu konsentrasi zat terlarut atau solut. Solut yang ditambahkan menyebabkan penurunan tegangan permukaan. Hal ini terjadi karena solut mempunyai konsentrasi permukaan yang lebih besar. Kemudian pengukuran tegangan permukaan. Untuk pengukuran tegangan permukaan ini dapat dilakukan dengan 3 metode. Untuk yang pertama yaitu menggunakan alat tensiometer Duneau. Untuk gambar alatnya dapat dilihat pada slide. Alat tensiometer Duneau yaitu besar gaya yang menarik cincin sama dengan besar tegangan permukaan cairan yang melawan penambahan luas akibat tarikan pada cincin. Didapatkan persamaan yaitu F sama dengan 2 pi R F gamma. Metode ini memerlukan faktor koreksi sehingga didapat persamaan F sama dengan 2 pi R F gamma di mana F sama dengan faktor koreksi. Kemudian yang kedua yaitu metode Sledge-Wilhelmy. Plate yang tipis digantungkan pada salah satu lengan neraca dan dibiarkan tercelup dalam larutan yang akan diselidiki. Didapatkan persamaan F sama dengan Fa plus gamma P, di mana Fa sama dengan gaya ketika slide tergantung, sedangkan P adalah keliling slide. Metode ini bagus untuk pengukuran perbedaan dalam gamma. Untuk gambar alat yang digunakan dapat dilihat pada slide. Yang terakhir yaitu metode berat tetes. Metode ini sama halnya dengan metode pelepasan. Pada metode ini, cairan akan membasahi gelas yang berupa tetesan pada ujung pipet vertikal. Gaya yang bekerja saat cairan menetes adalah 2 pi R gamma sama dengan mg, di mana R sama dengan jari-jari pipa luar,
M yaitu massa satu tetes, G yaitu gaya gravitasi. Untuk alat yang digunakan pada metode ini dapat dilihat pada slide. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.